Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam perjalanan Abu Siri. Saya berada di mana ini, Pak? Apa? Di Bogor ya? Ya, di Bogor. Tepatnya di mana ini? Rumahnya Ki Encung. Ini Bapak Dalang ya. Ini saya ingin tanya karena saya udah turun dari Gunung Karang. Ini langsung aja tanya sama Ki Encung ya, atau yang terkenalnya apa, Pak? Sumantri. Bapak Somantri ya, Dalang ya. Ya. Atau apa, Pak? Apa? Udah Sumantri aja dah. Somantri aja katanya ya. Dia tawadu ya, gitu ya. Langsung aja kita langsung tanya ya. Bagaimana Pak sejarahnya atau legendanya Gunung Karang itu, Pak? Gunung Karang, Banten. Gunung Karang tuh. Ya terjadinya kan itu kan saya udah pernah ngomong ya. Ya. Itu zaman di Bogornya itu zaman kerajaan Pasunan Galuh Pakuan. Pasunan Galuh Pakuan. Ya, sebelum Pajajaran ada itu kan Galuh Pakuan udah ada ya. Ya. Nah di situ di Galuh Pakuan itu ada satu raja. Satu raja namanya Rajanya Prabu Prabu Seda. Prabu Seda. Ya, itu raja Galuh Pakuan ya. Ya. Dan punya kepercayaan raja. Ya. Kata-katalah Narpati ya. Ya. Pangkatnya Narpati atau Patih ya? Pati. Ya. Namanya Norogol Bangbang Segara. Norogo Bangbang Sagara. Ya, itu patinya kepercayaan itu Raja Prabu Seda. Ya. Nah, di Galuh Pakuan ini sedang tentram ayam gemah ripahnya. Ya. Tiba-tiba ada utusan dari Banten, Ya, utusan dari Banten. dari Syekh Maulana Yusuf, Sahmat. dibawa oleh, beritanya dibawa oleh Mangkubumi Jaya Negara dan Tubagus Bakti Raga. Apa? Baru satu dua Pak? Mangkubumi Jaya Negara Mangkubumi Jaya Negara dan utusan Tubagus Bakti Raga. dan Tubagus Bakti Raga. Intinya perintah Maulana Yusuf disampaikan kepada Sri Maharaja Paduka Prabu Seda ya dan rakyatnya untuk segera pindah agama, masuklah agama Islam. Ya. Intinya itu. Jadi suratnya itu atau utusan itu untuk supaya masuk Islam gitu ya. Ya. Dan kan Prabu Raja Seda dengan rakyatnya sudah memegang agama, cuman agamanya agama turunan ya. Turunan. Dari leluhur dia. Ya, leluhur dia. Akhirnya kan surat diterima, dibaca, hanya dikompromikan dengan itu tuh ya, patihnya ya, Ya. Norogol. Apa kita diterima apa enggak ini Syekh Maulana Yusuf ini untuk pindah agama kita terus masuk agama Islam. Ya. Yang akhirnya bukan pindah agama, hanya nantang perang. Oh, dia jadi berantem gitu. Itu nyoba aja. Ya. Kalau memang Islam itu gitu, kita coba, Ya. kita gempur. Alkisah pada waktu itu terjadilah perang ya. Ya. Antara Banten sama Galuh Pakuan. Cuman sebelum perang itu datanglah adiknya Prabu Seda ya, Ya. dipanggil. Terus? Namanya abang sama adik kan gimana ya, saking sayang menyayangi ya. Ya. Hanya datang tuh. Adiknya ini punya nama Ki Ajal Malik Wilakarta ya. Ki Ajal Malik Wirakarta. Dia lain dari abangnya, sifatnya lembut, Ya. ganteng. Cuma dia ngelamun aja. Berarti dia udah mengajak Islam. Ya. Nggak ada mimpi. Sudah masuk agama Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Perintah Maulana Yusuf. Memang dia nggak mimpi juga, udah ada cita-cita mau masuk agama Islam ya. Akhirnya ditanya sama akabangnya Prabu Seda. Singkat ceritanya, jadi begitulah lamunan kamu ya, siang dan malam. Ternyata kamu mimpi. Ya. Ya, karena saya mimpi
mimpinya saya ini harus pindah agama Islam. Ya. Jadi agama leluhur kita harus pindah ke agama Islam, dan saya membaca 2 kalimat syahadat pengesahannya. Ya. Begitu kakak. Hanya kan marah. Ya. Ya kan abangnya mau ngajak perang, Ya. ataupun Maulana Yusuf. Dan itu kontradiksi. Keinginan abangnya dengan keinginan adiknya lain ya. Kalau adiknya ingin membaca 2 kalimat syahadat di pangkonan Maulana Yusuf, Ya. Banten, abangnya ngajak perang untuk menggempur Maulana Yusuf. Hanya perang tanding tuh dengan Kakaknya. Norogol. Ya. Karena enggak ada yang kalah, enggak ada yang menang lama. Adik kakak itu. Bukan. Sama patihnya. Oh, pada petinya. Ternyata karena nggak ada yang kalah, nggak ada yang menangnya tuh dibekah oleh ajian abangnya. Dengan mengeluarkan angin. Hanya terbang tuh. Kayak Malik udah kata. Dalam cerita disebutkan nanti jatuhnya akan dia hadapan Maulana Yusuf. Akhirnya nanti itu jatuhnya tuh ya. Iya. Ya, karena udah selesai aja malaikat kalau di bawah angin, entah dia kemana jatuhnya. Padahal udah diciptakan nanti akan jatuh di panggonan Maulana Yusuf. Nah, jadi dia ngejajal Banten. Belum pertengahan Banten ketemu di jalan. Hanya perang tanding di situ. Raja dengan raja. Norogol dengan Norogol lagi patih ya. Iya. Hanya dari pasukan Banten kalah. Lapor lagi kepada Syekh Maulana Yusuf. Lawan lagi dengan pusaka Kencana Sari. Yang akhirnya karena dia masuk agama Islam nggak mau, untuk perang dia udah rumah saya. Ya. Kalah sama pusaka. Dia pileleyan sapunya rep pegat simpai sama orang Galuh Pakuan Bogor. Cuman itu ada suara. Wahai anak cucu aku yang Ya. dari Galuh Pakuan Bogor, Ya. kamu jangan kecil hati, Ya. walaupun saya Tidak ada. nggak balik lagi ke Bogor. Saya sekarang berada di Gunung Karang. Di Gunung. Temuin aku di sini. Nah. Barang siapa yang ingin mengalami haji Batara Karang harus bertapa di Gunung Karang. Akan saya kasih ilmu kanugaran kesaktian ya. Siapa saja yang dari Bogor Pingin. pengen badannya kebal ya, kelongkahan, Ya. bertapa di sini Gunung Karang, nanti aku yang akan memberikan. Begitu kata Norogol. Norogol itu dia masuk ke Gunung Karang, hilang di situ. Jadi nggak mati. Ya. Ya mungkin sampai sekarang juga begitu. Adanya Gunung Karang itu karena timbul ilmu Batara Karang. Itu dari Bogor. Patih Norogol Bang Sigara. Karena dia nggak mau masuk agama Islam, kalau dia perang udah kalah ya, dia masuk ke Gunung Karang. Patih Norogol. Itu sekelimut ya. Nah. Begitulah kalau diceritakan kesannya itu artinya Panjang ya. panjang, lain cuman. kali dah. Legend. Itu nanti ketemunya Baduy ya, yang dari Jadi bukan rajanya tapi patihnya. Nah, ini bagus pertanyaan. Karena ini mendengar bahwa Norogol ini udah masuk Gunung Karang, patihnya juga ya. Lain bukan takut perang katanya. Aing era. Ini emang aing perang, lagi ngelawan aing orang Bogor, orang Batu mau kuat. Alkisah tuh dia berada di Puraseda ya. Puraseda itu adalah dari Lewiliang ke Kidul ya. Itu ada perkampungan Puraseda. Puraseda itu ari kata nama Prabu Seda. Prabu Seda. Karena dia muksa di situ hilang ya. Nah, kebetulan tuh pada waktu itu Prabu Seda tuh ada di situ. Waktu itu kampung belum punya nama. Karena dia nggak mau perang ya, nggak mau agama Islam, jadi justru dia menghilang. Ada suara kasih nama di situ, Lembur Puraseda. Lembur Puraseda. Puraseda ya. Ada itu dari Lewiliang, kita belum ketemu, yang mengidul terus nanti ketemu. Yang ada terowongan air Jatiluhur ya, untuk PLN. Itu asal di Puraseda itu dari nama Prabu Seda, raja dari Galuh Pakuan. Yang lain-lainnya tuh deh pada masuk ke sini, pada masuk ke sono ya. Akhirnya itu semuanya bukan mati, hilang. Saking dia nggak mau Islam. Dan di situ akhirnya
sejarah Baduy lahir. Timbulnya Baduy itu awalnya dari situ, dari peperangan Maulana Yusuf dengan Galuh Pakuan. Sampai sekarang itu. Ya rekan teman sahabat sedulur batin saya, mudah-mudahan ini ada hikmahnya ya, cerita Gunung Karang, yaitu Raja Galuh Pakuan Prabu Seda sama Patih Norogo ya. Bang Segara. Bang Sagara Yang masuk ke Gunung Karang. Yang masuk ke Gunung Karang ya, yang Prabu ke mana? Prabu Seda ke menghilang di Kampung Puraseda. Puraseda. Kalau Patihnya masuk ke Gunung Karang. Gunung Karang. Jangan disebut Aji Batara Karang. Nah, sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena ini hanya legenda ya. Boleh dipercaya. Barangkali kurang dan lebih. Itu mah mohon maaf ya, karena saya tempatnya bodoh poho jeung balangah, komo jeung ditambahan ku saraka. Ya, sekian dulu dari saya. Mohon dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.